yang orang-orang fitnahkan kepada Syekh Albani rahimahullah ta'ala yang tidak ada pada beliau. Yang sangat licik dari orang ini adalah, dan ini dapat diketahui dengan jelas, Syekh Albani betul berpendapat ba'adzan 2 kali pada hari Jumat saat ini tidak tepat karena telah hilang ilatnya. Beliau jelaskan. Syekh Utsaimin sebaliknya, khilaf ilmiah di antara para ulama. Sayangnya orang ini tidak membawakan perkataan Syekh Utsaimin yang begitu banyak yang memuji Syekh Albani. Salah satunya saya bawakan saja. Ketika Syekh Utsaimin bertakziah atas wafatnya Syekh Albani kepada istrinya, bahwa umur beliau sunnah semuanya, hidupnya dan matinya berada dalam sunnah. Itu takziah Syekh Utsaimin kepada Syekh Albani. Dan pujian-pujian yang lain banyak sekali. Jadi di sini dibawakan perkataan, betul Syekh Utsaimin mengatakan perkataan ya'ti rajulun fi hadzal 'asr. Yang dimaksud bukan Syekh Albani. Kalla thumma kalla. Kelicikan penulis untuk menyudutkan Syekh Albani. Kemudian kulli syai'in halikun illa wajhu, dan mengatakan Bukhari mengkafirkan. Dari mana sarih oleh Syekh Albani yang mentahris Sahih Bukhari, yang meringkas Sahih Bukhari, membela Sahih Bukhari. Ini fitnah yang sangat besar sekali. Kemudian mengajak membongkar kubah, tidak pernah ada di Tahdzirus Sajid tertulis tidak demikian. Sama sekali tidak demikian. Bukan itu, hanya dipotong-potong, dipenggal-penggal. Kenapa Syekh Albani? Karena Syekh Albani fi hadzal 'asr dia menegakkan sunnah bersama saudara-saudaranya, menjelaskan tentang manhaj salaf, menghancurkan bid'ah dan ahlinya, menegakkan tauhidullah, menghancurkan kesyirikan dan ahlinya, bersama saudara-saudara yang lain, menampakkan manhaj salaf, mendakwakan. Kami tidak mengatakan bahwa Syekh Albani maksum, tidak, ada kesalahannya. Kemusuhan terhadap para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sampai Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas dan lain-lain para ulama juga terkena fitnahan. Bahkan tidak aneh, dahulu Asy-Syafi'i juga dikenal, dituduh berbagai macam tuduhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus adil dan periksa kitab-kitabnya langsung. Tidak mungkin Syekh Nasir langsung mengatakan, Syekh Utsaimin langsung menuduh Syekh Albani. Tidak. Perbedaan ilmiah dalam masalah ijtihadiyah, dalam sebagian permasalahan ahkam wajar di antara para ulama, sebagaimana perbedaan madhab yang 4. Ada yang berpendapat demikian dan begini dan seterusnya. Oleh karena itu fitnahan seperti tadi, Syekh Albani tidak mempunyai guru, adalah min abtalil batil, dari sebatil-batil perkataan. Karena begitu banyak gurunya Syekh Albani dan dijelaskan, dan hal yang tidak masuk di akal seorang berilmu tanpa guru dan mengetahui dengan sejumlah hadis dan rawi. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih alim pada zaman ini tentang hadis selain Syekh Albani. Harus ada bukti. Terus warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Pak Ustaz,
Jadi saat ini tidak bertanya, hanya ingin mengusulkan ya, atau minta pada Pak Ustadz Abdul Hakim, mungkin kami kurang ya mencari tentang hadis-hadis, ini penting juga bagi kami. Jadi kami minta kepada Pak Ustadz Abdul Hakim untuk memperbanyak atau disusun hadis-hadis palsu itu, disebarkan, dibagi kepada kami agar kami bisa membacanya gitu. Ya. Jadi kami tidak bertanya hanya membaca Surabaya. Jadi jangan teman-teman kalau bertanya sama orang dengan kepala dingin. Ini bukan berdebat tapi kita tukar pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun saran saya telah membuat sudah lama. Hadis-hadis enggak, ini punya saya. Hadis-hadis mana dia punya saya? Ini dia. Hadis-hadis dhaif dan maudhu. Saya karang dan saya jelaskan. Saya hadiahkan tadi sama yang tanya tadi saran. Ya. Ada. Nanti insyaallah akan terbit jilid kedua hadis-hadis dhaif dan maudhu, khususnya yang beredar di masyarakat kita, barangkali bisa bermanfaat. Nama saya Uludin, saya juga ingin membahas Syekh Albani. Tadi saya mengenal salah satu hadis yang dikatakan maudhu. Mari kita meneliti tentang ayat Quran yang berbunyi wabtagu ilaihil wasilah. Wasilah ditafsirkan oleh Al-Imam Syafi'i adalah siapa? Carilah wabtagu ilaihil wasilah, carilah kepada Allah wasilah. Ditafsirkan oleh Imam Syafi'i adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Apapun perbuatan yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, itu menurut Imam Syafi'i adalah wasilah. Terus orang yang berziarah kubur, orang yang bertawassul dikatakan musyrik. Takrif musyrik di dalam kitab kabar antah buta ghairah, seseorang yang menyembah kepada Allah, kepada selain Allah, menyembah batu, menyembah gurunya, bahkan menyembah nabinya pun itu adalah musyrik. Tetapi orang yang mempunyai keyakinan hanya kepada Allah yang menyembah, terus dia mendekatkan diri melalui para nabi, para Rasulullah, di dalam kitab kabair bab tentang musyrik itu tidak termasuk musyrik. Bahkan disyarahi oleh kitab Jawahir, saya lupa pengarangnya, Al-Imam Basuki pula dalam kitab Ummul Baraqin sama, dan Imam Syuki satu. Imam Syuki adalah murid Imam Syafi'i, mengatakan di dalam kitab Tanqihul Qaul. Siapa ulang? Imam siapa? Imam Syuki. Imam Syuki muridnya? Imam Nawawi. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Pemuka mazhab Imam Syafi'i. Imam Syuki muridnya Imam Syafi'i. Pemuka mazhab Imam Syafi'i. Ya. Bisa dilanjut. Berlanjut. Imam Syuki tadi sering dibahas tentang masalah hadis. Dia mengatakan yajuzu akhdhu bi hadisin dhaifin fi fadailil a'mal. Terus Imam Syuki berpendapat di dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Syuki yang melakukan tentang sholat qadha dan sholat fidyah, dan bisa orang yang telah ini pembahasannya kemana antum nih? Enggak, saya biasa. Coba difokuskan pembahasannya jadi mudah, kemudian tepat, kemudian enak didengar. Maksud saya gini. Jadi apa tawassul? Antum mengadakan pembelaan tawassul syirik, itu yang dimaksud? Ya udah paham saya. Ya. Paham. Kalau itu saya sudah paham. Kedua masalah tadi maksud... Udah, cukup dulu satu dulu. Oh iya. Cukup dulu satu dulu. Paham. Yani wabtagul al-wasilah, para ulama sepakat menerjemahkan apa al-qurb, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa?